Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini, dan juga saya ucapkan terima kasih atas pemberian subscribe tayangan saya terdahulu, juga tayangan saya ini. Saya akan menayangkan penayangan masalah tuyul, babi ngepet, buto ijo, dan nini blorong, dan juga ada juga pesugihan yang lain. Pada saat itu tahun 1990-an, waktu itu saya masih di Jakarta. Saya kedatangan seorang tamu perempuan. Dia bilang badannya merasa sakit panas 1 hari penuh, tidak turun panasnya, dan dia tidak tahu mengapa bisa begitu. Setelah saya meditasi, saya konsentrasikan dengan seorang perempuan yang datang tadi. Saya mendengar anak kecil menangis terus-menerus di halaman suatu gedung bank yang besar. Saat itu saya bilang sama perempuan tadi, saya suruh ngambil anak yang ada di pinggir gedung bank tersebut supaya dibawa kemari. Itu yang menyebabkan kamu sakit panas. Kalau enggak bisa kamu bawa ke sini, kamu tidak akan sembuh. Setelah itu dia pergi dan datang lagi membawa induk seperti boneka kecil, dan waktu itu dia menanyakan kepada saya bagaimana kok bisa ini terjadi begini. Terus saya bilang, ini induk ini semua kulitnya bisa terkelupas, dan juga panas yang tinggi ini mempengaruhi yang punya juga akan sakit juga, karena ada kontak batin antara si tuyul ataupun buto ijo, juga nini blorong juga. Kalau disakitin yang punya juga ikut sakit. Itu karena udah ada ikatan batin. Terus dia bilang, bagaimana kok bisa begini? Coba saya meditasikan dulu. Setelah itu saya meditasi kembali. Saya melihat tuyul tersebut. Saya tanya bagaimana kok bisa ini. Dia mengikuti majikannya dari arah pasar terus mau masuk di bank, tetapi tersandunglah setelah masuk di halaman gedung tersebut. Terus saya kontak dengan yang namanya Raja Tuyul dan juga rajanya buto ijo, juga nini blorong. Setelah saya konsentrasikan, muncullah Raja Tuyul dan juga buto ijo tersebut. Saya menanyakan kenapa ini anak ini bisa terkelupas kulitnya dan ini selalu menangis, dan bagaimana obatnya. Terus yang namanya Raja Tuyul tadi bilang begini, ini sebetulnya tuyul tersebut mau mengambil uang yang udah dibawa masuk ke dalam bank, tetapi dia sudah melanggar aturan, karena aturannya kalau mau ngambil uang masuk di dalam bank ataupun mengikuti sampai ke dalam, dia langsung akan terjerembab dan semua kulitnya akan terkelupas. Itu udah antara perjanjian dengan pesugihan-pesugihan yang lain, juga dengan dewa uang, karena itu sudah menjadi keputusan, dan semua gedung-gedung tersebut
udah diawasi langsung oleh dewa uang tersebut, karena itu tempat penyimpanan uang itu ada gaibnya tersendiri yang melindunginya. Itu sudah ada perintah langsung dari dewa uang yang tidak bisa diambil oleh namanya tuyul, terus buto ijo, dan juga nini blorong tersebut. Jadi tuyul dan buto ijo ataupun nini blorong itu sudah dikasih aturan. Kalau mau ngambil uang pertama itu orang yang suka terlena, yang kedua suka senang-senang, dan juga orang itu tidak begitu dekat dengan yang maha kuasa dan tidak banyak berdoa, karena semua tuyul ataupun buto ijo itu takut kalau orang sedang membaca doa menurut keyakinannya masing-masing, karena semua pesugihan ataupun tuyul itu punya kelemahan, apalagi dia kalau ditangkap dan di kepalanya, di jidatnya ditulisin dengan doa-doa, dia akan kesakitan dan dia minta supaya dibunuh. Seperti juga buto ijo, kalau dikasih tulisan di dada, di punggung, ataupun di kepalanya, di jidatnya, itu juga tidak mau dan dia akan kesakitan terus. Jadi cara menulisnya kita pakai meditasi, pakai secara batin, kita tulis apa kemauan kita, terserah. Dia tidak mau, paling sungkan kalau dikasih tulisan badannya ataupun dadanya ataupun jidatnya. Jadi semua tuyul, buto ijo, babi ngepet itu semua tidak mau ditulisin badannya, karena kalau udah ditulisin badannya nanti akan dimarahin oleh majikannya dan juga oleh rajanya tuyul tersebut. Jadi untuk menghindari supaya kita tidak diganggu oleh tuyul ataupun buto ijo dan nini blorong, kita sewaktu di perjalanan ataupun dimanapun juga kita harus selalu doa, karena kita baca doa sekali saja itu udah menjauh. Tetapi kalau kita lengah dan kita pikirannya kemana-kemana, itulah saatnya tuyul maupun buto ijo ataupun nini blorong mengambil. Biasanya kalau nini blorong ataupun buto ijo itu diengon oleh yang punya. Biasanya yang punya menaruh suatu kembang, apa dia menjatuhkan uang. Nanti siapa yang mengambil, biasanya itulah yang jadi incerannya buto ijo dan juga nini blorong. Karena saya sering menemukan uang ataupun bungkusan bunga, sewaktu saya ambil langsung nini blorong ataupun buto ijo itu teriak-teriak supaya itu dilepas atau dikembalikan, jangan kamu ambil. Jadi kalau nini blorong sama buto ijo biasanya pancingannya dengan uang dan juga kembang. Itulah yang terjadi. Tetapi kita kalau waspada, kita selalu baca doa, kita selalu ingat sama yang kuasa, dia tidak akan mendekat dengan kita. Itulah kelemahannya tuyul dan juga buto ijo. Tuyul juga tidak mau melihat dirinya sendiri, makanya kadang-kadang dikasih
kaca pengilon, dan juga ada jarum, ada istilahnya peniti, itu karena dia tidak mau melihat dirinya sendiri. Demikianlah pengalaman saya menangkap antara lain tuyul, buto ijo, dan nini blorong. Mudah-mudahan tayangan saya ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu update video saya selanjutnya. Terima kasih. Amin.